Video ribuan warga berebut uang yang disebar viral di media sosial. Dalam video itu terlihat warga Pekalongan, Jawa Tengah dengan antusias berebut uang yang disebar dari balkon sebuah rumah. Ribuan orang mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak langsung merangsak dan berebut mendapatkan uang. Belakangan diketahui penyebaran uang itu dilakukan dalam rangka tasyakuran atas kelahiran anak seorang warga. Aksi sebar uang ini dilakukan oleh Romadoni, seorang juragan batik yang menggelar tasyakuran atas kelahiran bayi ketiganya. Uang pecahan nominal 1.000-an, 5.000-an, 50-an ribu hingga ratusan ribu disebarkan dari atap rumah miliknya. Total jumlah uang yang disebar pada warga senilai 35 juta rupiah. Akibat aksi sebar uang ini, sejumlah warga yang mengalami luka dan pingsan dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, akibat berdesakan juga membuat tembok kelurahan ambruk. Ini acara tasyakuran anak. Tasyakuran anak. Anak yang ketiga. Berapa nominal Pak yang Untuk tadi? nominalnya hampir 30-35 35 juta. Satu titik atau beberapa? Ada 6 titik. Ada 6 titik. Iya. Itu disebar dari atas semua Pak? Iya, dari atas semua, dari bawah cuma satu dari sini depan. Tasyakuran dengan menyebar uang ini memang menjadi tradisi warga setempat saat kelahiran anak. Meski telah mendapatkan izin untuk menggelar acara tersebut, namun tuan rumah penyebar uang akan bertanggung jawab terhadap warga yang luka dan kerusakan yang terjadi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Magdir Ismail, mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung hari ini. Magdir rencananya akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung 13 Juli mendatang, sekaligus mengembalikan uang 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang melibatkan Johnny G. Plate. Magdir Ismail, pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan segera dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menyusul pernyataan Magdir mengenai pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo. Semula Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Magdir pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Namun Magdir meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan harus menghadiri sidang putusan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Rencananya Magdir akan memenuhi panggilan Kejagung pada hari Kamis 13 Juli 2023, sekaligus mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah secara tunai. Pak Magdir, soal pemanggilan hari Kamis Pak, persiapan seperti apa? Apakah akan membawa 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung Pak? Iya, kita lihat Kamis deh ya. Jangan berandai-andai hari ini. Gimana? Pagi apa? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Bang, ya. kenapa mau transfer langsung? Mereka nggak mau terima, saya mau transfer. Oh gitu, jadi buat tunai semua? Insya Allah. Sebelumnya Magdir mengklaim ada seseorang yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah kepada kliennya, Irwan Hermawan. Magdir menyinggung terkait orang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo, namun ia enggan menyebutkan siapa yang mengembalikan uang tersebut. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan pembagian jam masuk kantor untuk mengurai kemacetan. Namun, Kadin DKI Jakarta mengatakan tidak semua pelaku usaha setuju dengan rencana kebijakan itu. Masalah kemacetan di Jakarta belum juga bisa terselesaikan. Sejumlah kebijakan pun telah diterapkan. Terbaru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan pembagian jam masuk kantor demi mengurai kemacetan di ibu kota. Menurut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembagian jam masuk kantor itu dibagi menjadi 2 sesi, yakni pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat. Namun Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan tidak semua para pelaku usaha setuju dengan perencana kebijakan pemerintah DKI tersebut. Diana Dewi berpandangan lebih setuju memberlakukan kembali WFH seperti masa pandemi karena terbukti bisa mengurai kemacetan.
bahwa tidak semua sektor bidang-bidang usaha di DKI Jakarta menyetujui untuk memberlakukan perubahan jam kerja. Tetapi kami menyarankan bahwa masih ada sektor yang tentunya bisa signifikan mengurai kemacetan. Contohnya adalah masukan dari kami, salah satunya melakukan WFH. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik berpandangan untuk mengurai kemacetan tidak bisa dilakukan dengan hanya menerapkan satu kebijakan, tapi harus dibarengi dengan kebijakan lain seperti penerapan jalan berbayar hingga pembatasan usia kendaraan. Mengubah jam kerja saja nggak akan banyak berpengaruh, Mas, gitu. Jadi kebijakan itu. Yang kedua, kebijakan ini membutuhkan keberanian, terobosan gitu. Jadi saya berharap sebenarnya Pak PJ ini melakukan terobosan, Mas. Keberanian dengan membuat kebijakan yang tadi saya katakan ya. Jadi kebijakan berbayar, kebijakan serentak lah, yang lain-lainnya juga ikut gitu kan. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyambut positif dengan rencana pembagian jam masuk kantor di DKI. Menurut Polda Metro Jaya, dalam diskusi mengenai pembagian jam kantor itu, 85% setuju. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pengaturan jam masuk kerja dimulai dari ASN pemerintah provinsi terlebih dahulu. Namun demikian, menurut Kadishub DKI Jakarta Safrin Liputo, pihaknya masih mendiskusikan dengan Badan Kepegawaian Daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jemaah haji asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan termasuk salah satu jemaah haji yang hilang di Tanah Suci Mekah. Keluarga berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tua mereka yang hilang. Salah satu jemaah haji asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dinyatakan hilang di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah haji. Pria yang sudah berumur 85 tahun ini hilang usai melaksanakan wukuf di Arafah dan terpisah dari rombongan. Hingga saat ini, pemerintah dan petugas haji terus melakukan pencarian. Keluarga korban sangat kaget setelah mendapat kabar jika orang tuanya hilang di Tanah Suci. Sebelumnya, korban sudah lama sekali menunggu antrean haji sejak 2014 silam. Kami merasa istilahnya terkejut lah, hilangnya nengok bapak, ngapa dia baca hilang tak kata kesan itu, dicari beberapa hari tak ketemu-temu. Jadi sampai sekarang ini belum ketemu. Keluarga korban berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang hingga bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, bisa berangkat haji tentunya jadi impian setiap muslim ya. Namun daftar tunggu yang lama dan biaya yang tinggi membuat pasangan suami istri di Purbalingga, Jawa Tengah berangkat ke Baitullah menggunakan sepeda. Ratusan komunitas pecinta sepeda di Purbalingga, Jawa Tengah tumpah ruah di ruas jalan di Kecamatan Bukateja. Mereka ikut gembira mengantarkan Arif Mulyono dan Nur Laili, pasangan suami istri, untuk berangkat haji. Pak Sutri yang sehari-hari berjualan martabak ini berangkat haji tidak menggunakan pesawat, namun memilih menggunakan sepeda. Arif dan istrinya memilih bersepeda ke Mekah karena ingin haji tanpa menunggu antrian sangat panjang. Segala kebutuhan yang diperlukan sudah dipersiapkan, mulai dari sepeda, paspor, obat-obatan, hingga tenda dan kompor portable. Alasannya kenapa? Karena kalau ke Merak terlalu lama apa gimana? Antrinya? Dan termasuk juga mungkin terlalu ini ya, kalau ini terlalu biayanya terlalu tinggi, terus antrinya juga lama gitu ya Bu ya? Iya. Oh ya, harapannya apa? Arif merancang perjalanannya sejauh 8.000 km melewati Singapura, Thailand, Myanmar, Uni Emirat Arab, hingga ke Mekah. Perjalanannya akan ditempuh selama 8 bulan dan tiba di Mekah sebelum musim ibadah haji. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Buntut pujian terhadap Prabowo Subianto, Effendi Simbolon dipanggil Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Informasinya di iNews Malam usai jeda.